sekarang kita ada di penghujung tahun 2025 mau ke tahun 2026. Apakah worth it Avanza Gen 1 2005? Harganya sudah di bawah 90 juta. Nah, mau tahu jawabannya, cek review lengkap di video ini. Avanza Gen 1 sejuta umat ya. Ini banyak sekali yang peminatnya untuk Avanza ini. Nah, sekarang kita mau review apakah masih worth it di tahun 2026 untuk mobil Avanza ini. Nah, untuk desainnya dari tampak depannya, dia ya sesuai selera ya. Kalau tampak depannya sesuai selera, dia masih pakai halogen ya maksudnya. Ini masih pakai lampu halogen, fog lampnya juga masih halogen. Terus kemudian grillnya sudah pakai chrome. Nah, ini di sini katanya sudah pakai chrome ya di sini. Nah, sekarang kita ke bagian samping Mas Budi. Nah, di bagian samping ini spionnya sudah memakai LED LED berapa titik? 1 2 3 4 titik ya. Jadi lebih jelas untuk beloknya. Kemudian bannya pakai ring 14. Ring 14, disc brake pakai rem pengereman disc brake. Jadi sudah pakai disc untuk yang depan cakram, sudah pakai cakram. Suspensinya juga masih bagus. Ini dapat di harga 80 jutaan nih, di 80 jutaan. Nah, kita ke bagian sampingnya. Untuk handle pintunya, dia sudah memakai list chrome di sini ya. Ada list chrome, kemudian tarikannya masih di 2025. Jadi ya standar pada waktu itu. Kita lanjut ke bagian belakang. Bagian belakangnya ini 7 seater ya. Jadi pandangan kacanya juga luas yang ada di sini. Di sini juga luas. Kemudian rem belakangnya dia juga pakai ring 4, peleknya juga pakai ring 14. Kemudian remnya pakai tromol. Yang depan cakram, yang belakang tromol. Kemudian kita ke arah belakang Mas Budi. Ke arah belakang. Nah, ini sudah ada wipernya di belakang. Jadi kalau hujan jelas sekali ya di sini. Tinggal diaktifkan wipernya, otomatis kelihatan yang dari arah belakang. Kemudian dari desainnya, desainnya belakang lebar ya. Di samping sini sampai samping sini lumayan lebar. Jadi untuk semisal bawa barang, buat bawa apapun, untuk usaha pun juga bisa ini. Nah, ini salah satunya ini dibuat Mas Rudi untuk berjualan. Jadi fungsional, mau dibuat ke kondangan bisa, mau dibuat usaha juga bisa. Jadi fungsional mobil ini. Nah, kemudian lampunya juga masih pakai halogen, belum LED. Tapi mobil ini terkenal bandelnya. Kenapa Gen 1 itu terkenal bandelnya ketimbang yang Gen 2, yaitu Dual VVTi. Otomatis mesinnya lebih bandel, tenaganya, torsinya lebih kuat yang ini daripada Gen 2. Nah, sekarang kita review di bagian bagasinya ya. Nah, kita buka dulu bagian bagasinya. Sudah pakai hidrolik teman-teman. Ini sudah pakai hidrolik, jadi nggak perlu gini terus bawa barang gini, nggak usah. Nah, terus kemudian ini kalau nggak dilipat, ini cukup bagasi 3 di sini, kecil-kecil muat ini, tas anak atau preparan buat belanja dari pasar, dari mall, ini bisa nih di sini. Jadi cukup ergonomis ya kalau segini. Nah, kalau kita mau bepergian jauh dan itu bawa koper yang agak besar, ini bisa dilipat. Nah, dilipatnya nanti dari sini. Oke, kita dilipat. Nah, dilipat seperti ini pun bisa. Ini juga muat kalau segini. Nah, tapi hebatnya bisa dilipat lebih lebar lagi teman-teman. Nah, kurang gimana besarnya bagasinya kalau kayak gini ya. Ini besar banget teman-teman. Ini bagasi 6, kalau ukuran segini muat ini. Buat bepergian jauh luar kotaan ini juga sangat siap sih. Kalau berlima ya. Kalau berempat tadi ya pakai yang bagasi belakang ini secukupnya, nanti yang depan taruh sela-sela aja. Nah, kita balikan lagi. Nah, segini.
Oke, sudah cukup. Ini yang bagian bagasi. Kita tutup. Oke, kemudian kita lanjut ke interior. Kita interior dari bagian depan. Interior dari bagian depan. Nah, untuk bagian dalamnya ini, dia ada AC di bagian pengemudi, juga ada di bagian tengah untuk penumpang bagian samping dan juga belakang. Oh, ini dual zone ya, jadi depan belakang AC-nya, jadi penumpang belakang pun juga dapat AC. Terus kemudian ini transmisinya ini manual, kuncinya juga masih pakai kunci biasa, belum start stop engine karena 2025, jadi ya sesuai tahunnya dia. Terus kemudian audio, nah ini audionya masih pakai audio zaman dulu ya, tapi ini udah cukup kok buat sehari-hari, cukup untuk yang ini. Terus kursinya ya nyaman sesuai LMPV. Dia pengaturannya untuk kursinya masih pakai manual, belum yang otomatis, jadi sesuai tahunnya lagi. Jadi sesuai tahunnya. Terus ini ada sun visornya di sini buat kalau siang-siang nggak silau, di sini juga sudah ada. Ini kaca juga masih pakai yang biasa. Terus kemudian handremnya, dia handrem masih pakai yang tarikan tangan. Terus kemudian ada apa ini Mas Rudi? Untuk ngecas HP itu apa, lupa namanya. Nanti di search lagi. Di atas ini sudah pakai peredam ya ini. Jadi kalau hujan itu nggak begitu berisik kalau hujan ini. Gen 1 terkenalnya itu serapi ini ya teman-teman. Terus kemudian pengaturan setirnya, untuk pengaturan setir cukup ergonomis di kelasnya ya, karena mobil sejuta umat. Jadi untuk spare part untuk apa ini gampang sekali carinya kita, karena dia pada penjualan tahun 2005 sampai 2014 ke atas, ini mobil nomor 1 penjualannya di Indonesia. Otomatis barangnya pun spare part yang ada di bengkel-bengkel lebih banyak dan lebih murah. Ada yang KW juga ada yang ori. Terus kemudian sudah pakai power window ya. Dia sudah pakai power window dan auto lock ya. Nah, oke, kita cek ya power window. Masih berfungsi dengan baik. 80 pas dapatnya ini. 80 pas. Terus kemudian kita cek di bagian penumpang belakang. Gimana nyamannya di belakang dia. Terus nah ini yang di bagian penumpang belakang. Bagian penumpang belakang cukup lega. Jadi untuk dengkul sampai ke bagian depan ini masih bisa selonjoran ya. Bagian selonjoran tinggi saya 168 cm. Jadi masih cukup banyak ruangnya. Dan AC-nya dong, AC-nya dual zone teman-teman, depan belakang. Jadi semuanya dapat yang sama. Ibaratnya dapat porsi yang sama, nggak ada yang dianaktirikan ya. Semua dapat. Terus pengaturan AC-nya juga di sini. Ini juga ada pegangan buat di sini. Ada pegangannya, jadi lengkap. Seatbelt juga masih oke. Untuk tahun 2025 ini worth it banget teman-teman. 80 juta sudah di bawah 90 juta loh sekarang. Bayangkan. Dan bandel mesinnya tuh sudah terbukti. Banyak reviewer yang menjamin torsi yang besar di Gen 1 ini. Terus kemudian kita ke penumpang bagian paling belakang. Satunya yang sini. Oke, kita tekuk dulu buat penumpang baris ketiga. Nah, baris ketiga ini biasanya anak-anak juga bisa, tapi untuk dewasa ini juga cukup worth it ya teman-teman. Terus ruang buat kaki juga masih
masih lumayan lega loh, segini masih lumayan lega. Jadi nggak yang 2 empat gini, nggak, dia masih bisa senderan di sini dan ada pegangannya juga di sini. Terus kemudian di sini juga ada cup holder ya untuk minuman. Ini juga ada cup holder buat minuman. Ini Aqua 360 nggak masuk ya, 150-an yang masuk. Tanggung yang ini, yang tanggung. Di sini juga ada cup holder juga di sini buat minum minuman tadi, saya lupa. Terus kemudian ada lampu. Ada lampunya, ini pakai lampu buat lampu halogen juga ini 2025. Jadi cukup buat keluarga kecil yang baru mau beli mobil mobil keluarga ya. Ini 7 seater Gen 1, terus kemudian mesinnya bandel, spare partnya murah, sempurna buat buat mobil pertama ini. Oke banget ya teman-teman. Nah kita ke nah kita ke mesin depan sekarang. Untuk mesin depannya ini mesin ini yang berapa cc maksudnya? Ini yang 1300 cc. 1300 cc Gen 1 yang VVTi ya. Ini bukan yang dual VVTi, ini jadi yang VVTi. Ini sangat bandel mesinnya. Cuma ya agak ya belum pembersihan, namanya juga baru dapat ya. Terus kemudian sudah di mesinnya cukup oke. Nah segitu dulu review dari saya. Nanti kita review mobil-mobil yang lainnya. Jadi jika video ini bermanfaat dan barangkali ada yang mau usaha mempromosikan usahanya kayak jual beli mobil, bisa hubungi saya. Nanti saya bantu promosikan untuk jual beli mobilnya. Mau bekas mau baru monggo silahkan. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.